Ini yang nggak muncul ya Pak ya? Baik, silakan Screen-nya. Pak Ega bisa. Aduh, keluar lagi. Kayaknya ada Lempar kendala terus. jaringan itu kayaknya. Ya, kembali masuk lagi. Baik, dilanjut Pak Ega. Secara umum saja, karena waktunya terbatas, dari paper ini apa yang ingin disampaikan sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya hari ini saya dan kelompok saya presentasi, berhubung tadi ada kendala teknis ya. Yang pertama laptopnya yang itu dipinjam, lupa ada tugas kuliah. Yang kedua, jaringan juga agak kurang bersahabat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis e-learning dan pemanfaatan media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran berbasis e-learning? Yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah pengertian pembelajaran e-learning, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis e-learning, terus fungsi pembelajaran berbasis e-learning, bagaimana e-learning dilaksanakan, terus bagaimana pemanfaatan media pembelajaran dan jenis-jenis media pembelajaran. Kita bahas secara sekilas saja. Pengertian e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah dengan menggunakan jaringan komputer, ya, baik itu berbentuk PC maupun laptop, bisa juga dengan menggunakan sekarang Android. Pembelajaran e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Williamson 2001. Konsep pembelajaran berbasis komputer dan jaringan adalah satu model pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi website atau web dan internet. Konsep belajar dan mengajar ini sebenarnya bukanlah barang baru, bukan juga ide atau pemikiran baru. Jadi pembelajaran e-learning ini sebetulnya sudah lama. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis e-learning ini, kelebihan e-learning yaitu tidak terbatas waktu, peserta pembelajaran e-learning dapat belajar di mana saja, kapan saja, terus bahan pembelajaran mudah diakses sehingga memungkinkan peserta melakukan pembelajaran berulang-ulang kali, seperti lebih mudah memahami dan materi tersebut. Jadi kelebihan berbasis e-learning ini, peserta didik atau kita itu bisa mengulang pembelajaran apa yang sudah disampaikan gitu, dan bisa mempelajari dengan lebih mudah. Terus mendorong minat peserta learning untuk aktif gitu, untuk lebih aktif lagi. Terus kekurangan dari e-learning ini yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, jadi tidak bisa secara langsung bertatap muka atau istilahnya berhadap-hadapan. Walaupun sekarang kita berhadap-hadapan, tetapi itu merupakan di dunia maya, jadi tidak bisa bersentuhan. Terus pembelajaran berbasis e-learning ini kekurangannya itu seperti ya di perangkat yang banyak, perangkat yang tidak memadai atau terkendala seperti tadi jaringan. Terus beberapa peserta e-learning bersifat pasif, cenderung untuk malas memanfaatkan e-learning sehingga tidak memanfaatkan e-learning secara maksimal. Dalam artian begini, peserta e-learning itu pada saat ini kebanyakan yang gaptek gitu ya. Ketika gaptek, e-learning ini akan sulit untuk dimaksimalkan gitu. Jadi pembelajaran ini harus benar-benar diinikan. Terus yang kemudian fungsi pembelajaran e-learning, setidaknya ada 3 hal fungsi pembelajaran berbasis komputer dan jaringan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas.
Contohnya classroom instruction, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan opsional, pelengkap, komplement, atau pengganti substansi. Terus tambahan yang pertama sebagai tambahan suplemen, dikatakan berfungsi sebagai tambahan suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi. Kemudian sebagai pelengkap, gitu. Pelengkap komplement, dikatakan berfungsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di kelas. Terus sebagai pengganti atau substansi, beberapa sekolah perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para peserta didiknya. Tujuannya agar peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik, yaitu sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, sebagian secara tatap muka, dan sebagian lagi melalui internet, atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Terus bagaimana e-learning dilaksanakan? Konsep pembelajaran dengan menggunakan komputer atau jaringan ini memungkinkan proses pengembangan pengetahuan tidak hal terjadi di dalam ruangan kelas saja, di mana guru secara lihat terus berkomunikasi dengan sesamanya kapan, di mana saja, dengan cara akses ke sistem yang tersedia secara online. Kemudian bagaimana pemanfaatan media pembelajaran? Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikolog terhadap pembelajar. Terus jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Rudy Bates ada 7 klasifikasi media, yaitu media audio, visual gerak seperti film bersuara, film pada televisi dan animasi. Terus media audio visual, diam seperti slide. Terus audio semi gerak seperti tulisan bergerak dan bersuara. Kemudian media visual bergerak seperti film bisu, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, media audio seperti radio, telepon, pita audio, media cetak seperti buku dan modul. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tentang media pembelajaran e-learning dan pemanfaatan media pembelajaran tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan pemaparan sebagai berikut. Yang pertama, secara mendalam dapat dikatakan bahwa pembelajaran e-learning atau elektronik merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet LAN sebagai metode penyampaian interaksi dan fasilitas, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap belajar. Nah, jadi itu sepintas pemaparan tentang media pembelajaran yang berbasis e-learning. Selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai tentang materi pembelajaran berbasis e-learning. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait dengan e-learning, pembelajaran berbasis elektronik, ya. Jadi dunia
e-learning, e-book, banyak sih yang sekarang gitu ya, e-library dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembelajaran berbasis elektronik ini memang sekarang lebih-lebih di masa pandemi ini menjadi sangat, frekuensinya sangat tinggi, gitu. Sangat banyak menggunakan e-learning. Secara sederhana, kalau misalnya kita lihat contoh sederhana, e-learning itu misalnya seperti Google Classroom, itu e-learning. Jadi salah satu ciri dari e-learning itu adalah pembelajaran itu harus bisa interaktif. Harus bisa mutualism, artinya dua arah gitu, bukan satu arah. Ketika misalnya menggunakan Google Classroom contohnya, ini yang gratisan ya. Kalau misalnya yang berbayar banyak pastinya. Jadi kita bisa mengirimkan materi di situ, kemudian siswa atau mahasiswa kita bisa lihat apa yang kita kirimkan. Kita juga bisa bikin soal online dalam bentuk PG, kemudian siswa atau mahasiswa kita bisa menjawab langsung di situ, memilih menjawab soal langsung. Kemudian guru atau dosen bisa memberikan skor langsung di situ. Itu adalah pembelajaran di mana kita menggunakan platform digital, tapi kegiatan belajarnya, interaksinya terjadi interaksi antara guru dengan murid atau mahasiswa dengan dosen, gitu ya. Sehingga semua aktivitas belajar itu dapat terlaksana, gitu. Dengan tentunya semua pihak bergabung dalam kelas virtual yang didesain di situ. Ini secara umum seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan apa manfaatnya, apa jenis-jenis dan sebagainya. Silahkan, ini sudah lebih dari 2 menit dari jadwal. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh. Mungkin kita ada waktu 5 menit ya paling lama. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau juga menambahkan atau menambahkan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Disilakan. Ya, barangkali ada yang menanggapi, silakan. Atau dari rekan-rekan yang lain. Saya sedikit tadi ada penasaran, Pak Ega. Ya, di situ kan tertulis ya, ada internet, ada LAN, dan ada WAN gitu. WAN itu tolong mungkin tahu nggak tuh apa maknanya? Artinya kalau internet kan kita sudah LAN udah kan gitu, cuma tinggal WAN gitu, WAN gitu di situ di makalah terakhir waktu di penjelasan. Gitu aja, makasih. Ya, terima kasih. Barangkali Pak Kosma atau Bu En mau menjawab, silakan. Yang ditanyakan tadi ada LAN, ada WAN. Ada WAN. Salah. Ada LAN, ada WAN ya, Pak Wawan ya. WAN ya, ya kebetulan saya WAN. Pak Ega dulu jawab. Ya, Pak Kosma atau Bu En? Sebetulnya Pak Wawan, pengertian dari LAN atau WAN, ada semuanya itu ada singkatan dari industri internet, LAN atau lokal area network. Ya, itu tadi jawab, lokal area network. Area network gitu ya. Menggunakan perangkat jaringan.
Local area network itu seperti ini Pak Iwan ya, Pak Iwan. Jadi tidak bisa diakses oleh orang luar, hanya lokal. Misalnya Samsul Ulum nih, kita di Samsul Ulum ini bisa membuat jaringan sendiri, tapi jaringannya tidak bisa diakses oleh orang luar, apalagi luar negeri. Hanya bisa diakses, sistemnya nanti didesain hanya untuk lokal area, lokal kita saja gitu, lokal Samsul Ulum. Sehingga kalau misalnya mau antara satu ruangan dengan ruang lain itu atau satu lokasi dengan lokasi lain di Samsul Ulum masih bisa connect satu sama lain, itu lokal. Itu local area networking, jaringan daerah lokal. Kalau yang makanya ada juga istilah ada intranet, ada internet kan. Internet itu artinya di luar jaringan, intranet itu ya intra di dalam gitu. Kira-kira begitu ya penjelasannya tadi. Ya, untuk yang kedua itu WAN ya, kawan. WAN itu adalah Wide Area Network. Nah, jaringan ini lebih luas lagi, kawan. Cakupannya yaitu bisa keluar antar negara bahkan benua, kawan. Kalau untuk WAN gitu. Oh, Nah, iya, yang iya. ketiga itu adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, cakupan area juga yang lebih besar daripada LAN, tapi lebih kecil dibandingkan dengan WAN gitu hubungannya. Jaringan ini hanya menggunakan dua komputer terpisah kalau untuk MAN. Tapi kalau untuk WAN itu jaringannya lebih luas lagi, kawan. Bisa mencapai antar negara atau benua kalau untuk WAN. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, kawan. Mudah-mudahan kawan tidak puas gitu, Iya. sehingga bisa Yes. mencari yang Makasih Pak Ega, sumber yang makasih. lebih ini lagi. Ya, baik. Saya tambahkan. Jadi kalau di kampus-kampus besar misalnya seperti UI gitu ya. Kenapa? Karena kalau pakai LAN itu lebih efektif karena dia kan hanya terkoneksi di internal. Di UI itu kan kalaupun misalnya jaringan LAN itu kan aksesnya luas sekali itu. Berapa hektar UI gitu ya. Apalagi kalau di kampus-kampus yang misalnya gedungnya bertingkat gitu ya, misalnya 10 lantai, ya jaringan LAN itu diperlukan untuk kemudian mengkoneksikan satu sama lain, ya nggak perlu jaringan yang inter gitu, cukup intra saja. Makanya LAN itu banyak digunakan untuk lembaga-lembaga kantor-kantor yang memang bisa satu kantor yang berada dalam satu area tapi koneksi satu sama lain mungkin berjauhan misalnya, itu bisa menggunakan local area networking. Nah, kalau yang lawanannya dari local area adalah yang bukan lokal, jadi inter. Jadi wide area networking. Jadi WAN itu. Jadi jaringannya luas. Jadi bisa dari luar daerah, luar negeri malah untuk bisa bergabung di situ gitu. Artinya untuk mengakses. Tapi kalau misalnya kita menyimpan data atau informasi di sistem kita di mana jaringannya hanya LAN, ya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di jaringan itu. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih waktunya sudah lewat. Setelah ini siapa dosennya? Pak Beni. Pak Beni ya? Pak Beni. Ya. Terima kasih. Untuk dikomunikasikan ke Pak Beni untuk segera bergabung masuk di ruangan untuk melanjutkan sesi hari ini. Mungkin Pak Dokter sedikit mau bertanya. Perihal ini penyusunan tugas jurnal tadi yang disampaikan, apakah setelah US ya, ujian semester, yang sekarang itu jurnal harus dikirim ke Pak Dokter? Terus ya gimana gitu itunya waktunya? Itu berbarengan dengan pengiriman tugas. UTS itu kan masih dalam rangkaian UTS. Jadi waktu UTS sekarang pengumpulannya juga besok berarti.
analisis jurnal yang maksudnya analisis jurnal yang soal UTS kemarin bukan? Bukan, ini yang kata Pak Dokter. Oh kan iya, kalau ini jurnal. nanti di UAS, nanti di UAS. Kirain yang UAS. kemarin analisis jurnal bukan. Kalau yang ini nanti di pelaksana UAS. Berarti pas UAS ya, Pak Dokter. Ya, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah berhasil membuat jurnal dan ini nanti setelah diverifikasi oleh saya ternyata bisa dimuat, nanti saya bantu untuk dimuat di jurnal, beberapa jurnal yang ada di kampus. Di kampus itu kan ada 6 jurnal. Jadi kalau udah dimuat di jurnal, Bapak Ibu sudah bebas, nanti tidak perlu lagi untuk membuat jurnal sebagai syarat untuk ujian. Nah, jadi artinya tugas, tapi nanti kalau kira-kira jurnalnya bagus ya, artinya memiliki standar untuk diterbitkan di jurnal kampus, kita akan terbitkan. Tapi kalau Bapak Ibu juga punya akses untuk diterbitkan di luar, lebih bagus lagi. Bahkan mungkin bisa diterbitkan di yang bereputasi, itu lebih canggih lagi kan. Paling tidak diterbitkan di kampus saja di Syamsul Ulum nggak ada masalah. Jadi nanti kalau udah terbit, jadi syarat untuk sidang munakosah itu sudah bisa digunakan itu. Tugas selesai, tapi syarat untuk sidang akhir nanti syaratnya adalah jurnal, minimal jurnal yang diterbitkan lokal kan begitu. Artinya terbitan Syamsul Ulum. Nanti di UAS lah ya, dikumpulkan UAS. Jadi sekarang bisa dirancang konsepnya, tapi jurnalnya, penelitiannya harus terkait dengan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Untuk ya, gitu ini ya sendiri Pak Dokter, untuk sistematika atau aturannya, misalkan jenis hurufnya apa TMC Roman. Oh ya, nanti saya kirimin template-nya ya, template khusus ya. Ada template jenis hurufnya ada di template jurnal Syamsul Ulum. Nanti saya kirimin. Ya. Bisa ngikutin model bentuknya ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Atas perhatiannya. Namun sebelumnya saya mau foto dulu, foto kehadiran biar nanti saya bisa saya tadi lupa, saya foto kehadiran dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3.